Saya akan membahas satu ayat malam hari ini dan saya siapkan 2 kursi di kanan dan di kiri saya. Insya Allah nanti mungkin ada tamu. Kalau tamunya nanti betul-betul diizinkan datang, itu 2 ulama, nanti pandang wajahnya delengen. Ya, karena 2 yang akan datang ini adalah awalnya pelajar, sekarang jadi pengajar. Kumpul dengan banyak ulama, banyak memandang wajah orang-orang soleh. Maka kita yang gak sempat mandang wajah orang-orang soleh, cari wajahnya orang yang pernah mandang wajahnya orang soleh. Sawang tawasuli, ini mungkin pernah lihat fulan, pernah lihat fulan. Itulah manfaatnya kumpul di majelis ilmu, biar kita bisa dapat berkahnya juga. Ya, dapat berkahnya juga. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini kaitannya dengan amalan yang kalau tidak kita lakukan, Ramadan kita akan sia-sia. Kalau tidak kita lakukan, Ramadan kita akan sia-sia. Pertanyaan, pengen Ramadannya sukses atau sia-sia? Pengen dapat Lailatul Qadar atau Lailatul Modar? Yang mana? Malam yang celaka atau malam yang bernilai? Bernilai ya, Lailatul Qadar yang nilainya luar biasa. Naudzubillah min dzalik, kalau Lailatul yang satu tadi itu yang mengerikan, ya, malam yang bukan dapat rahmat tapi justru dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, mengerikan. Pengen dapat jaminan masuk surga atau jaminan masuk neraka? Jaminan masuk surga, terhindar dari siksa api neraka. Makanya Ramadan itu judulnya Ramadan, Ra Mim Dhad Alif Nun. Ra Mim Dhad Alif Nun. Ramadan. Ra awalnya ra. Awalnya huruf ra. Awaluhu rahmah. Mim wa awsatuhu mim maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dhad Alif Nun. Dhamanah bil jannah. Dijamin masuk surga. Kalau bahasa Indonesia Ramadan, RA rahmat, MA maghfirah, DHAN dihindarkan ancaman neraka. Selesai. Orang Indonesia kan pinter bab singkat menyingkat. Ya begitu ulama menjelaskan. Dari judulnya Ramadan itu sudah menjelaskan Ramadan ini yang masuk ke sana insya Allah keluar habis dosanya dijamin masuk surga. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Lah alangkah ruginya udah dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, puasa jalan, sholat jalan, ngaji jalan, zikir jalan, cari ilmu jalan, tapi ternyata rahmat gak dapat, maghfirah ampunan gak dapat, pembebasan dari siksa api neraka gak dapat, jaminan masuk surga gak dapat, Lailatul Qadar tertolak by system. Ya, reject by system, ditolak oleh sistem. ATM-nya udah dimasukkan, ya jawabannya adalah ATM-nya tidak bisa dipakai karena PIN yang Anda masukkan salah. Kalau 3 kali diulangi bahkan ATM-nya diblokir. Bukan gak ada saldonya, tapi gara-gara salah PIN. Syaratnya PIN-nya harus betul. Bukan gak ada amalnya, dia amal tuh 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai akhir Ramadan. Bahkan ikut sholat tarawih bukan lagi 20 rakaat. Sholat tarawihnya tiap malam 100 rakaat. Loh kok bisa? 5 masjid. Masjid pertama yang paling awal, selesai masjid kedua, selesai masjid ketiga. Terus sampai yang terakhir sampai subuh. Ya, sahurnya selalu di masjid. Buka di masjid, sahur di masjid, sholat di masjid. Pulangnya duha. Kira-kira saldonya banyak enggak ini? Saldo amal solehnya banyak. Tapi gara-gara salah PIN diblokir sama Allah. Gara-gara salah PIN, saldonya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Salah PIN-nya apa? Dia melakukan satu hal yang sangat terlarang di bulan suci Ramadan. Apakah itu? Hatinya menyimpan dendam dan bermusuhan kepada muslim yang lain. Musyahin. Orang yang menyimpan dendam dan memusuhi muslim yang lain, maka dia diblokir, tidak bisa mendapatkan pahala, rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan juga jaminan masuk
surga dan terkhusus Lailatul Qadar. Selesai. Kamu tertolak by system. Mohon maaf, setelah dicek ternyata hatimu masih membenci muslim yang lain. Dendam kepada muslim yang lain. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Bu, dendam enggak sama suaminya? Dendam. Kurang jelas Bu. Bu, dendam sama suaminya enggak? Sama mantannya? Sama tetangganya? Sama yang ngutang enggak bayar? Sampai di sini jawabannya mulai hilang. Alhamdulillah sama suami enggak dendam, sama mantan enggak dendam, tetangga enggak dendam. Yang utang ngemplang enggak bayar? Mulai ini. Ini mulai. Saya mau bicarakan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Karena dalam kehidupan ini ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari manusia yang lain, oknum-oknum manusia yang lain. Betul atau betul? Ya misal sahabat karib ngutang, terus gak bayar. Setelah itu dia pergi, ditagih gak jawab, nomor telepon diganti, bahkan WhatsAppmu diblokir. Pertanyaannya, sebel atau gak sebel? Jujurlah, sebel atau gak sebel? Marah atau gak marah? Wajar atau gak wajar? Wajar. Wajar dia didolimi, dia marah, wajar. Tapi ingat, kalau itu dipelihara, disimpan di dalam hati, didiamkan terus ada. Sampai bulan suci Ramadan, hatinya marah, benci, dendam kepada muslim yang seperti itu, maka diblokir, gak dapat rahmat, gak dapat maghfirah, gak dapat bebas dari neraka, gak dapat jaminan surga, gak dapat Lailatul Qadar. Rugi atau gak rugi? Rugi, sudah duit hilang, surganya juga hilang. Nah terus gimana harusnya? Harusnya sederhana saja, tetap tagih tapi jangan dibenci. Gampang toh? Yang apa ya? Easy going kata orang ya. Bahasa itu timur apa baratnya itu ya, easy going, yang mudah memaafkan orang. Urusan hitungan tetap jalan. Assalamualaikum Mas, happy Ramadan, cok lali yo dibayar. Nyantai aja gitu loh. Gak usah musuhin orang. Emang gak bisa? Bisa gak? Bisa. Jangan sampai akhirnya gara-gara hutang gak dibayar, dia nikahkan anaknya 7 turunan, aku diundang, gak bakal datang. Masya Allah. Amit-amit, ojo nganti ono putuku sing dadi mantu nih. Masya Allah, sampai cucunya dibawa-bawa ini. Cucu yang gak punya salah pun dilibatkan. Ngeri atau gak ngeri? Ngeri. Maka nggak boleh punya sifat-sifat seperti itu. Ramadan harus bersih hati kita, betul-betul mencintai muslim yang lain, menyayangi muslim yang lain. Hati kita bisa memaafkan muslim yang lain. Bulan suci Ramadan. Kalau bulan yang lain belum bisa, Ramadan harus bisa. Nah, ya toh, tenan toh. Betul kan? Ganteng-ganteng enggak? Sawangan. Ya tapi jangan lupakan aku loh kalau ada yang baru. Jangan karena ada yang baru terus kamu lupakan aku. Masya Allah. Lanjut boleh? Boleh. Enggak boleh tetap lanjut. Udah grogi aku. Sampai di mana tadi? Jangan lupakan daku. Kalau ada yang baru gitu. Sampai di mana tadi? Ayo ingat enggak? Loh, yang hutang Habibnya tuh ya. Jangan gara-gara hutang, ya gara-gara hutang nggak dibayar, kemudian akhirnya kita memusuhi yang bersangkutan. Hutang itu kan urusan duit, tinggal ngomong saja. Utangmu ojo ono lo ya, ojo lali. Tapi yo nyantai, jangan hati memusuhi. Karena kalau hati memusuhi, hati membenci,
sudah uangnya hilang, kita rugi nggak ketulung itu. Ruginya luar biasa.